Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi di sini sama Andri. Kebetulan hari ini saya ada di makomnya Pangeran Hidayatullah di daerah Joglo. Kebetulan alhamdulillah hari ini saya disambut dengan baik oleh kesepuhan di sini. Mari saya perkenalkan. Assalamualaikum. Saya Bonang, saya dipanggil Bonang di sini, terkenal dengan Bonang. Ya. Assalamualaikum. Pak Bonang, alhamdulillah Pak Bonang, terima kasih. Saya sudah diterima dengan baik oleh Pak Bonang. Saya mau nafak jelas menyangkut ini makom Pak Bonang. Ya. Itu siapa itu Pangeran Hidayatullah itu Pak Bonang? Pangeran Hidayatullah itu beliau lahir di Kalimantan tahun 1822, putra dari seorang Sultan Buddha Abdurrahman yang waktu itu. Dan ketika Sultan Buddha Abdurrahman meninggal, beliau diangkat jadi sultan oleh kakeknya Sultan Adam ketika di tahun 1857. Nah, ketika itu beliau juga ketika di sana dia juga belajar di pesantren Dal Pagar yang emang waktu dulu itu terkenal gurunya itu Syekh Arsad Al-Banjari. Ya, beliau menimba ilmu agama di sana, menimba ilmu semua itu di Kalimantan. Dia terkenalnya cuma dengan gelar Pangeran Hidayatullah. Itu pertama ke Cianjur tahun berapa Pak Bonang? Beliau Dalam misi apa? diasingkan oleh Belanda tahun 1862 ketika beliau dijebak oleh Belanda, akhirnya dibuang tahun 1862 ke Cianjur. Itu pada tahun berapa? Pada zaman apa itu beliau pertama ke Cianjur? Masih di zaman Belanda ya, 1862, yang waktu dulu dipimpinnya oleh Bupati Pancaniti. Nah, cuman Bupati Pancaniti kan sampai 62, tahun 1863 beliau bersama-sama dengan dalam Alibasa. Sampai meninggalnya beliau selalu bersama-sama dengan dalam Alibasa. Karena sejaman 1863 sampai beliau meninggal 1904 selalu bersama-sama. Terus beliau ini di bidang apa dulunya? Beliau itu Riwayatnya itu siapa? beliau itu sultan ya. Sultan, dia memimpin rakyat Banjar. Selain itu juga sebagai tokoh ulama yang diinikan, jadi yang dihormati di sana. Karena ada wasiat dari Sultan Adam bahwa menyatakan Pangeran Hidayatullah itu menggantikan beliau menjadi sultan. Ya, otomatis sultan itu pasti mempunyai ilmu agama, ilmu pemerintahan, ilmu kepemimpinan, semua dia mempunyai. Beliau itu berarti lama juga ya di Cianjur. Beliau 42 tahun di Cianjur. Jadi lebih lama di Cianjur dibanding beliau ada di Kalimantan. Beliau di Kalimantan sampai umur 40 tahun. Sampai diasingkan ke sini umur 40 tahun, 42 tahun di Cianjur, beliau meninggal di usia 82 tahun. Berapa tahun yang lalu itu Pak Bonang? Beliau meninggal tahun 1904. Ya, mungkin zaman masih zaman penjajahan ya. Iya. Itu kesini itu kan banyak yang jaroh Pak Bonang. Ya. Itu dari tahun berapa Pak Bonang itu? Yang saya tahu dari dulu juga sudah banyak yang ziarah, termasuk Bapak sendiri, Bung Karno sendiri. Beberapa kali kesini beliau datang ziarah ke sini. Itu yang menjadi saksinya itu kakek nenek saya, Pangeran Isa, dengan nenek istrinya, gitu ya, yang selalu mendamping beliau. Pak Karno itu. Pak Karno pernah sampai ke sini. Berarti Pak Bonang sendiri ini turun menurun ya mengelola dalam arti juru kunci di sini ya, Pak Bonang ya? Iya, kalau disebut juru kunci ya mungkin seperti itu. Iya. Cuman di sini yang mengetahui sejarah di Cianjur mungkin tentang beliau ini mungkin saya yang lebih banyak tahu. Yeah. Sebenarnya yang banyak tahu itu kakak saya juga,
banyak yang tahu juga gitu. Cuman untuk di sini apabila ada pengunjung pengen tahu sejarah beliau, mungkin saya juga yang Iya. menerangkan dari awalnya beliau di Kalimantan sampai dibuangnya ke sini sih. Saya bisa menerangkan. Sampai hari ini masih banyak yang sering jarak. Sering banyak yang jarang juga, cuman yang saya biasa terima itu mereka yang dapat petunjuk ya Tunjuk ya. dari beliau jarang ke sini sampai kadang malam-malam ya kita juga sampai mengantarkan beliau. Berarti banyak petinggi-petinggi negara yang pernah singgah ke sini ya, jarok ke sini ya. Yang saya tahu pernah Bupati Banjar ke sini, Bupati dari Banjarmasin ya, Ya, itu Banjarmasin. sudah pernah ke sini. Gubernurnya pernah Pak Sahrial Darha pernah ke sini. Oh, Pak Gubernur Kalimantan pernah Ya, ke sini. pernah. Gitu. Ya itu yang saya tahu. Ya, biasanya Pak Bonang nih, yang namanya makom-makom aulia para pejuang dulu itu sering dikunjungi itu malam apa aja Pak Bonang itu? Yang saya sering itu malam Jumat sih. Oh, cuma Terus kadang kalau yang saya itu tuh di 1 Muharram suka ada. Tuh. Terus pas malam kemarin Lailatul Qadar, ya, pas bahasa terus Isra Mi'raj kemarin juga ada gitu. Jadi hari-hari tertentu sih ya memang itu yang datang ke sini. kalau ini maaf Pak Bonang nih, ini makomnya apa makamnya Pak Bonang? Secara ini makam. Makamnya. Kalau makam itu kan tempat dimakamkan. Iya, Jasad. ya. Kalau makom itu kan tingkatan derajat seseorang. Makom. Terus Pak Bonang, harapan Pak Bonang dari pemerintah Kabupaten Cianjur selama ini gimana Pak Bonang? Merhatikan nggak Pak Bonang dengan ini apa disebut pahlawan mungkin ya? Betul. Harapan Pak Bonang untuk pemerintahan ataupun untuk siapapun lah. Sebenarnya saya ini dia emang tahun 60 ini pernah dijadikan pahlawan nasional ketika di zamannya Pak Oh, pernah jadi pahlawan Ya. nasional ya? berbarengan dengan Cut Nyadin, cuma tidak tahu seperti apa, SK-nya tidak ada. Tidak ada. SK kepahlawanannya, makanya di situ tapi itu juga yang di depan itu dari tahun 60 itu ketika di itu pelang itu Pelang itu tahun 60 itu di ya? tahun 60 itu menyatakan, dan itu juga waktu dulu diresmikan sama Kiai Haji Idam Khalid gitu. Cuman nggak entah apa ketika kita mencari dokumentasi tentang SK-nya itu tidak ada, makanya kita perjuangkan beliau untuk menjadi pahlawan nasional kembali. Alhamdulillah Kalimantan Selatan sudah merespon 2019 sudah ada seminar tentang beliau untuk dijadikan pahlawan nasional. Nah untuk Cianjur sendiri sebetulnya pemerintah Cianjur sendiri yang maaf ya di sini bupati yang pernah ke sini itu hanya Pak Warsidi. Pak Warsidi pernah ke sini? Pak Warsidi saja. Tahun berapa itu Pak Warsidi? Itu mungkin sebelum Pak Cecep ya, berapa ya? Pokoknya beliau kalah dengan Pak Cecep pada waktu dulu gitu itu pasti beliau suka ke sini. Bupati Cianjur Pak Warsidi ya? Ya. Oh ya, terus Pak Karena Bonang? sering diwakili sama Asda mungkin. Oh, seringnya gitu. Mungkin di Dandimnya Kapolresnya yang suka ada transisi ketika haul ya. Oh, itu haul suka ada. Itu Haulnya kapan Pak Bonang itu? biasanya kita adakan itu di minggu terakhir bulan November sekalian memperingati Hari Pahlawan. Oh, Hari Pahlawan. Ya. Oh, haulnya itu tanggal berapa Pak? Biasanya minggu terakhir. Minggu Ini terakhir. apabila ada 4 minggu, ya pasti di minggu terakhir tuh di hari Sabtu biasanya. Karena kan hari Minggu di sini suka ada pasar kaget, jadi kalau ada tamu kayaknya kurang nyaman. Biasanya Sabtu terakhir di minggu. Itu kalau haul siapa aja yang menghadiri dari Muspika ataupun dari siapa? Biasanya diwakili sama Asda. Asda. Yang itu. Terus kalau yang dari Kalimantan Selatan kita kadang diwakili, kadang Pak Bupati juga datang. Oh, yang dari Kalimantan kalau haul suka datang ke sini juga. datang juga. Terus ini Pak Bonang, di sini kan banyak makom juga. Mungkin saudara-saudaranya apa turunannya ini Pak Bonang? Jadi ketika beliau dimakamkan di sini keluar berselip Belanda Apa itu? ketetapan. Oh, ketetapan. ketetapan. Nah, jadi apabila Pangeran telah meninggal, itu keluarganya harus dimakamkan di sini juga. Jadi ini semua keluarganya. Ada keluarga, ya semuanya keluarga, dan tapi ini juga ada sebagian ini juga yang waktu dulu mungkin karena ini
eh, makam makam ini juga ya, Umum juga ya. umum juga. Ini sebenarnya sampai ke belakang, sampai batasnya kayak ini. Cuma kita batasi ini supaya masyarakat juga bisa di belakang untuk Ini perawatannya Pak Bonang sendiri oleh keluarga dari dulu ya? kita pertama kali mendapatkan renovasi itu tahun 84. Ini direnovasi Dari 84. 84, renovasi kedua itu 2007. Itu pun dari pemerintah Kalimantan Selatan. Bukan dari Pemda Cianjur. Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Ini Pak Bonang, harapan Pak Bonang untuk semua lapisan masyarakat bahwa ini kan seorang pahlawan ya. Harapan Pak Bonang bagaimana Pak Bonang? Baik terhadap masyarakat ataupun terhadap pemerintah Kabupaten Cianjur gimana? Tetap ya dengan semboyannya Bung Karno, Ya, gimana? dan itu jas merah. Jas merah. Jangan lupakan sejarah bahwa Indonesia bisa merdeka itu atas perjuangan mereka juga. Betul. Mereka mengorbankan harta, benda, darah sampai beliau berperang 4 tahun 4 tahun berperang 4 tahun. dengan dia. Hanya satu kesultanan yang berperang dengan Belanda, hanya Kesultanan Banjar, tidak ada kerajaan-kerajaan yang lain di Nusantara ini. Maaf Pak Bonang, berarti beliau sakti juga ya Pak Bonang ya? Kalau kesaktian mungkin di Dari sejarah sisi Belanda juga pemerintahan. disebutkan. Oh, disebut siapa. ada sejarah Ya, Belanda. Oh, betul. Jadi buku sejarah Belanda ini ada dua jilid. Itu The Banjarmasin Creek, Perang Banjar. ini yang masuk ya. Ya. Pak Bonang. Dan itu juga jelas sekali yang membuatnya juga mayor tituler Belanda yang mengikuti dari awal sampai akhir perangan Banjar itu sendiri, sampai beliau ditipu, sampai di ini kan, dan seorang mayor tituler ini akhirnya menjadikan buku ini sebagai untuk S3 beliau, jadi tesisnya beliau kayak itu. Nah itu akhirnya jadi ketika perang Banjar itu bukan hanya di sini saja, di luar negeri pun sama. Mereka tahu bahwa siapa yang berperang itu. Dulu Spanyol yang itu yang pasti mengikuti perang-perang yang ada di Nusantara ini kan. Terima kasih Pak Bonang atas penjelasannya. Ya gitu, sedikit penjabaran menyangkut pahlawan nasional kita Pangeran Hidayatullah dengan Pak Bonang selaku juru kuncinya di sini dari turun menurun dari keluarga sampai sekarang oleh beliau. Coba maaf Ya, ya. mungkin nanti dieditkan lagi, bisa diedit mungkin. Sebenarnya untuk di sini kan dijadikan cagar budaya. Oh, cagar budaya ini ya? Ya, dan yang jadi juru peliharanya itu wah saya. Wah ada Pak. Ya, kalau saya sendiri isinya mah kalau beliau tidak ada saya yang menggantikan Pengganti, beliau. ya? Iya, Oh. gitu. Karena kalau malam-malam ya saya juga yang membukakan, Oh, yang menerima mereka. Jadi jangan nanti takutnya salah pengertian Oh, gitu. Kalau secara ini berarti Pak Bonang bukan juru kuncinya, bukan? ya kalau disebut kalau ini ya termasuk juru kunci Termasuk juga. ya. Cuma Cuma tidak ada dua masuk di orang cagar mungkin ya. budaya tidak. Oh, yang masuk ke cagar budaya itu Hanya uangnya. uangnya saja. Ya gitu penjelasan pembeberan dari Pak Bonang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ke atas dulu, silakan. Arif Wali. Wadi, kan. Seperti ini juga beliau juga yang karena beliau dapat gaji